أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Semoga dari bacaan ayat di Al-Quran tadi dapat menambah keberkahan dan kelancaran acara pada pagi hari ini. Acara yang ketiga yaitu Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Anwar Syarif dengan tema meneladani sifat dan perilaku Rasulullah SAW. Kepada Ustadz Anwar Syarif kami persilakan. Bikin geger. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kulli huwa habibul ladzi turja Ya Rabbi bil Mustafa balik qasidan waghfir lana ma Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Sudah sarapan semua? Orang Nasem sarapannya kayak orang Eropa, roti sama kopi. Gimana Bapak kabarnya? Sudah punya makanan Eropa semua? Ya. Kalau udah habis, ya boleh langsung ke panitia. Ya. Innal panitia. Ya. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sehat banget. Ada yang mendoain meninggal dia. Mudah-mudahan setelah ngaji ini kalau tambah sehat. Seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin memanggilnya, ya nggak apa-apa ya. Betul? Amal harus siap karena itu jatah. Tapi kalau saya sih kalau boleh milih, yang terakhir aja. Tapi ya nggak orang mesti. Ya. Orang mati itu nggak mengenal usia. Ya. Orang mati itu nggak mengenal usia. Kadang yang ya. Orang mati itu nggak mengenal usia. Kadang yang sepuh meninggal duluan. Kadang yang nol meninggal early. Kebanyakan orang ya. Ada yang nol yang meninggal. Ya. Sing sepuh tambah awet nom gak meninggal tapi loro sakitnya berkepanjangan. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kebaikan, kesehatan dan kebahagiaan sepanjang hidup kita. Amin Allahumma. Yang Car Free Day katanya ya. Tapi kita lebih memilih kajian Ahad pagi. Itu kepada Allah. Karena iman inilah Allah kemudian menentukan pilihan kita di sini yang nanti akan kita rasakan nikmatnya di sana. Ya, karena hari Minggu itu banyak pilihan agenda. Saya hari ini bisa merasakan indahnya di surga karena sudah banyak bidadari di sana. Mudah-mudahan kita semua nanti ya akan dijadikan oleh Allah sebagai perhiasan surga. Amin Allahumma. Yang kedua yang perlu kita syukuri adalah nikmat Islam. Nikmat apa Bapak? Nikmat apa Bu? Nikmat Islam. Kalau nikmat iman tadi, duduk-duduknya kita dijadikan oleh Allah sebagai duduk-duduknya di taman surga, maka kalau nikmat iman tadi, duduk-duduknya kita dijadikan oleh Allah sebagai duduk-duduknya di taman surga, maka kalau nikmat Islam sebagai duduk-duduknya di taman surga, maka kalau nikmat Islam dijadikan oleh Allah setiap langkah kaki kita dari rumah menuju Masjid Baitur Rahman ini, setiap langkah kaki kita dijadikan oleh Allah sebagai amal kebaikan pemberat timbangan nanti di yaumil qiyamah. Oleh Allah sebagai amal kebaikan pemberat timbangan nanti di yaumil qiyamah. Gak lama moneter krisis, gak dapat kiriman, anak orang gak dapat kiriman. Jadi mohon maaf kalau bahasa saya campur-campur kayak gado-gado. Karena ilatnya nggak jauh, jadi cengkoknya cengkok dangdut. Kalau orang Betawi kan dangdut ya. Mohon maaf sekali lagi kalau ada tutur kata bahasa saya yang kurang paham. Tapi kalau paham ya, alhamdulillah. Ketika saya mendapatkan undangan untuk silaturahim ke Masjid Baitur Rahman ini, yang pertama dalam benak pikiran saya adalah kebahagiaan. Karena Allah memberikan saya tambah saudara. Nama lengkap saya Ahmad Anwar bin Syarif. Jadi ahanya itu Ahmad, disingkat Aham. Bukan kayak yang Aham, bukan Ahmad ya. Ini Ustaz Aha gitu. Jadi Ahmad Anwar bin Syarif. Manggilnya terserah, mau Syarif, mau Udin, mau Anwar atau Aha juga. Jangan Ahai, Ahai. Ya.
Kan anak-anak muda sekarang itu, gitu ya. Ya. Yang kedua, saya menjadi beban. Yang kedua, saya menjadi beban yang sangat berat, seperti mikul gunung. Karena tidak hanya sekedar silaturahim dan dusun. Wah, greges. Akhirnya saya banyak istighfar karena saya merasa kalau kita rajin wa yu'tikum bi amwali wa banihi, dan Allah akan anugerahkan kepadamu putra-putri yang soleh dan soleh. Jadi salah satu keutamaannya perbanyak istighfar itu, Allah akan menjadikan kehidupan kita menjadi lebih berkah. Berkah itu apa? Berkah itu bertumbuh kembang manfaat dan kebaikannya. Jadi kalau kita manfaat dan kebaikannya. Jadi kalau kita meskipun hidupnya hanya umur 20 tahun, tapi kalau berkah itu nama kita akan dikenal sepanjang masa. Namanya berkah. Makanya sering kita dengar cerita orang tua kita, Mbah Mukyele, Angger Isu, terus nama masjid, itu keberkahan. Walaupun udah meninggal, tapi namanya selalu diganti. Ya, ketika saya berbanyak istighfar ini, ya, akhirnya ketika saya kehilangan konsentrasi, kecekluk. Nah inilah oleh saya banyak istighfar. Akhirnya healing Gusti Allah. Biasanya kan orang itu mesti akhirnya healing Gusti Allah ya. Nah saya tambah nggak healing Gusti Allah. Dikit-dikit ya Allah. Tapi lebih enak lagi, nggak perlu menteni sakit, kepingin banyak istighfar. Tanya orang terdekatnya. Tanya orang terdekat bagi dana. Siapa? Ibunda Siti Khadijatul Kubro, yaitu Ibunda Siti Khadijatul Kubro, yaitu istri baginda adalah orang yang gemar menjalin silaturahim. Ini bukan kata saya, menurut curhatan Ibunda Siti Khadijah dalam salah satu bukunya, I'anatul Talibin. Dalam satu bukunya yang lain, jangan sampai ya, ketemu saudaranya, ketemu tetangganya, nggak mau mengucapkan salam, apalagi melengos. Ya. Salah satu sifat Nabi kepingin jadi hamba yang bersyukur. Tambah lagi 3. Pertama tadi rajin istighfar, yang kedua rajin melancar silaturahim, yang ketiga rajin bersyukur. Jadi kalau selama ini rajin bersyukur, ganti ya. Jangan lagi sering bersyukur, tapi harus alhamdulillah. Dalam kitab Durratun Nasihin, ya, besok di yaumil qiyamah, di padang mahsyar, semua kita akan mati kemudian dibangkitkan lagi. Nah, dalam keterangan kita Durratun Nasihin, akan dibangkitkan golongan yang pertama. Akan dibangkitkan golongan yang pertama. Dibangkitkan gelombang yang pertama. Dibangkitkan gelombang yang pertama. Rezeki 6.000. Berapa bu? 6.000 rupiah. Terus ada kotak infak lewat. Itu kira-kira yang kita masukin ke kotak itu yang 5.000 apa yang 10.000, yang 1.000-an. Loh kita istiqamah sampai kali pulau. Terus oleh Allah ditambah lagi uangnya 12.000. Lah, naik 100% dalam rezekinya tuh. Kotak lewat. Itu kira-kira yang
sekalian, nggak perlu istighfar. Ya, makanya kata Nabi perbanyak istighfar. Soalnya kita nggak pernah sadar. Oh, diundang lagi yang Gusti Allah, naik lagi jadi 55.000. Kota lewat, mulai mikir, kok kayak nyewa-nyewa. Lah, 55.000, 50.001, 2000-an 2, 1.001. Itu betul yang 1.000-an gitu. Padahal oleh Allah udah ditambah berapa ratus kali lipat tuh. Yang dari 6.000 rupiah, 12.000 sampai ditambah menurus kalian. Makanya pada hari ini kita diminta oleh Ketua Majelis Taklim untuk meneladani salah satu sifat Nabi, yaitu salah satu sifatnya rajin istighfar. Bukan meladani yang 1.000 rupiah itu ya. Geraya-geraya, pintar geraya-geraya. Ternyata kita ini kebajut. Ternyata kita ini kebajut. Oh, ditambah lagi oleh Allah rezekinya. Ya, karena nifas ribu itu ditambah. Allah itu maha pengasih maha penyayang. Walaupun nifas ribu apa enggak dibalas. Makanya siapa yang melakukan satu kebaikan dibalas oleh Allah 700 kali lipat. Makanya walaupun nifas ribu yang tadinya 6.000 jadi 50.000 karena berkait. Tambah lagi oleh Allah dikasih uang 120.000. 55.000 tambah lagi oleh rezekinya 120.000. 100 ribuannya 50 ribuan 2, 20 ribuannya 2 ribuan 10. Kotak lewat. Itu yang gak berubah, istiqomah. Infaknya tetap 2.000. Mono-mono tetap bersyukur mau infak. Alhamdulillah. Daripada lewat gak belas gitu. Nah, makanya salah satu sifat tadi gemar memuji Allah, suka bersyukur. Ya, walaupun syukurnya paling dasar. Jadi gemar istighfar karena rumongso kakean dosa. Kemudian silaturahim karena banyak salah kepada saudara jalur sepuluh. Yuk kapunten nggih kepatan pulau. Jadi silaturahmi bukan boleh duit, bukan ngajar, boleh pinjaman, tapi kepingin 10. Yang kedua, pulangnya habis ngelencer silaturahim ucap alhamdulillah. Enggak kok tambah ngesulo, cari tulung, belum cari dulur. Jadi pulang silaturahim harusnya bersyukur alhamdulillah sakit pinandi. Jadi pulang silaturahim harusnya bersyukur alhamdulillah sakit pinandihan kan sehat walafiat. Maka yang nanti akan dibangkitkan oleh Allah pertama kali, golongan yang pertama adalah yaqumunal hamidu, orang yang setiap harinya memuji Allah. Alhamdulillah. Yaqumunal hamidu, orang yang setiap harinya memuji Allah. Alhamdulillah. Memuji Allah, gak malu. Alhamdulillah. Memuji Allah, gak malu selalu celaku. Lalu, Gusti Allah piye? Ini, lalu, Gusti Allah piye? Ini wis direwang tahajud dino. Salat Tuhan piye? Ini wis direwang tahajud dino. Salat Tuhan piye? Ini wis direwang tahajud dino. Salat Tuhan berjamaah. Gusti Allah selalu diapi terus alhamdulillah ya Allah. Betul ya? Jadi supaya bisa meniru ya baginda Nabi, bisa meneladani baginda Nabi yang keempat berusaha sabar. Jadi Nabi itu rajin istighfar, melebihi istighfarnya orang yang banyak dosa. Ada Nabi sudah diampuni
Tapi istighfar yang moralnya kepada Allah melebihi, bahkan sampai bengkak-bengkak yang sujud. Ini gitu ceritanya. Loh, enggak bengkak gimana? Sholatnya itu, ya, pernah satu ketika sahabat Nabi ikuti di belakang. Sholat sunnah ya, bukan sholat wajib. Ikuti di belakang. Baca suratul Fatihah setelah Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Ternyata sampai mulai kaum Hud dilanjutin lagi sama Nabi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Batinnya sahabat yang mengikuti salatnya Nabi Ali sampai ala Hussein Godira itu. Ternyata Nabi terus sampai selesai surah Al-Baqarah. Wajib Nabi Muhammad itu cari yang pendek-pendek. Kebalikannya sama salat sunnah paling pendek. Nabi kebalikannya, kalau untuk dirinya dia akan beratkan itu ujiannya. Tapi kalau untuk orang lain, Nabi memudahkan. Nah, itu salah satu sifat Nabi juga yang perlu Nabi yang Gusti Allah menurut sahabat. Yang kedua, rajin Nabi yang Gusti Allah menurut sahabat. Yang kedua, rajin melayan tempat tidur. Apalagi kalau kita dekat dengan Gusti Allah, akan didekatkan jarak kita dengan Allah. Besok di hari kiamat pasti yang dibangkitkan oleh Allah orang-orang yang selalu memujinya. Makanya golongan yang pertama nanti dibangkitkan adalah liyaqumunal hamiduna yahsyuruna ilal jannah. Dibangkitkan yang pertama kali yahsyuruna ilal jannah. Dibangkitkan yang pertama kali golongan orang-orang yang suka memuji Allah, digiring semuanya masuk ke dalam surga. Yang keenam, apa tadi? Sering memudahkan urusan orang lain. Jadi nek imami suratnya ketelung-telung gitu. Nek sholat sunnah gak apa-apa, mau sholat sendiri itu sampai bengkak-bengkak gak apa. Jadi sholatnya Nabi yang diceritakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, kaki baginda Nabi sampai bengkak-bengkak itu bukan sholat di masjid. Sholatnya waktu di rumah, sholat malam sendirian. Tapi kalau sholat berjamaah, Nabi itu suka memudahkan urusan orang. Kalau sing salat nang sawah, salat nang pasar, ngono. Ya, salat janjian, kalau konco, salat arisan, Nabi ngerti. Makanya sholatnya tapi sholat sendiri di rumah itu Nabi begitu bercengkrama dengan Allah, ingin berlama-lama. Konco mereka apa nanti? Nek ngopi nggak sejam 2 jam itu, maghrib sampai subuh. Soalnya ketemu baca plek. Nek baca plek kan ya nggak mungkin gitu. Begitu juga kita ketemu baca besti gitu. Wah, nek dolim nggak mulai budal isu mulai bunyi. Budal masuk karo besti. Ya. Enggak dilepisah enggak dilepisah. Nabi begitu ketika sholat enggak dilepisah. Nabi begitu ketika sholat itu ingin berlama-lama dengan Allah, karena begitu dekat hubungannya. Beda sama ingin berlama-lama dengan Allah, karena begitu dekat hubungannya. Beda sama gitu. Kan lagi 10 kelingan jemuran. Istighfar lagi 15 kelingan sego. Iya dong, apa ya? Iya. Itu enggak lahir dari dalam hati, tidak bisa. Ngerti? Jadi Al-Quran ya Nabi. Nah, salah satu yang ingin oleh Allah dimudahkan kita agar bisa meneladani sifat dan perilaku Nabi, bukan yang 7 tadi. Karena
itu hanya ringan didengar, enteng dirungokno, enteng diucap, tapi aku bilang ada yang paling enteng kata Allah. Dulu ada yang paling enteng kata Allah. Dulu di tahun 9 Hijriah, ketika ayat terakhir turun, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Dalam riwayat yang lain, ayat yang terakhir turun, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Wahai sahabatku, hari ini adalah hari terakhir haji wada. Nabi melaksanakan haji wada, haji perpisahan. Karena tidak lama setelah haji wada itu Nabi sakit, kemudian sakit. Hari ini Allah sudah sempurnakan Islam, agama yang mulia. Jangan lagi ditambah, jangan lagi dikurangi. Karena itulah selesai tugasku sebagai Rasul. Kalau ada hak, selesai tugasku sebagai Rasul. Kalau ada hak antara aku dan kalian, selesai tugasku sebagai Rasul. Kalau ada hak antara aku dan kalian masih terjaga, tunaikanlah hari ini. Jika ada di antara kalian yang pernah aku sakiti, kemudian belum mau memaafkan, hari inilah saatnya kalian membalas. Sampai 3 kali Nabi bilang itu. Dalam sahabat, kayaknya ulo gitu, ngake itu soalnya kalian Nabi gitu. Kayaknya ulo gitu. Tapi ada satu sahabat yang berdiri, namanya Ukasyah. Tapi ada satu sahabat yang berdiri, namanya Ukasyah. Tapi ada satu sahabat yang berdiri, namanya Ukasyah. Sahabat yang berdiri, namanya Ukasyah. Ukasyah. Dalam kitab Al-Bajjah itu ada Akasyah, yaitu sahabat. Karena ketika Nabi minta siapa yang mau balas yang pernah aku sakiti, itu dia ngomong, saya Nabi Ukasyah. Apa yang pernah kau alami sehingga aku menyakitimu? Pernah Nabi satu ketika kulo panjenengan melaksanakan perang Badar, engkau tidak sengaja memejutkan pejutmu ke arah kudamu, tapi engkau mengenai punggung. Dan saat itu aku merasakan begitu sakitnya. Tapi aku berhusnuzon, mungkin Nabi gak sengaja. Pun kalau tahan mawon. Nah saat ini menurut penjenengan mata-mata gitu loh, udah. Terus apa yang kau inginkan? Sama seperti yang kau lakukan tadi. Karena engkau dulu mencambuk, maka aku pun mencambuk. Maka Nabi memerintahkan Bilal untuk mengambil cambuk di rumah. Sahabat yang lain bilang, kalian mau ngegrek, Nabi Muhammad mau dicambuk. Kemudian datanglah Bilal membawa cambuk. Wahai Akasha, ambillah cambuk ini. Boten Nabi, waktu itu saya nggak pakai baju katanya. Maka hari ini juga aku ingin sama seperti waktu di perang itu, tidak mengenakan baju. Sahabat tambah gregetan yang lain, kurang ajar ya. Manusia mulia kasih Allah. Akhirnya Nabi melepas baju. Ketika baginda Nabi melepas bajunya, maka terlihatlah cahaya. Sahabat Ukasha ini berlari kemudian memeluk baginda Nabi. Ukasha memeluk baginda. Ternyata dia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Dia ciumi semua tubuh Nabi. Apa yang diajarkan oleh sahabat ini? Belajar mencintai Nabi.
Kalau kita nggak bisa bersyukur, kalau kita susah untuk istighfar, kalau kita sulit untuk silaturahim, minimal cintai ya Nabi salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam. Salam wahai Nabi Muhammad, salam alaika ya Rasulullah. Wahai Nabi Muhammad, kami begitu mencintaimu. Kami yang hadir hari ini begitu berada di situ ya Nabi. Rasakan kehadiran Nabi ketika kita membaca sholat. Berbanyak sholat. Di dalam syairnya dikatakan anta syamsu, anta engkaulah matahari, anta badru, engkaulah bulan purnama. Apa itu matahari? Yang memberikan energi untuk kehidupan. Maka kehadiran Nabi di hati kita memberikan semangat untuk selalu berbuat baik. Ini kalau tadi selawatnya kita terusin sampai akhir, sampai jam 8 gitu. Tapi saya ingin mengambil kesimpulan dengan perbanyak moco sholat akan tumbuh rasa cinta kepada Nabi. Dan pasti setiap kita membaca salawat tidak terasa hati kita gemuruh, air mata tidak terasa berbesmil karena cintanya berbalas. Nabi begitu mencintai kita, kemudian kita mencintai Nabi, Allah turunkan untayan. Itulah yang akan menjadi saksi kecintaan kita kepada Nabi. Jadi walaupun kita susah sekali baca istighfar seperti Nabi, nggak pernah silaturahim karena kakek musuh, nggak pernah bersyukur karena sering Rasulullah. Salatan injina dia boleh, semua sholawat itu boleh. Kalau ada yang bilang sholawat bid'ah, salawat biarin aja. Karena orang cinta itu biasanya penglihatannya bukan. Ya, orang cinta itu yang lain caranya itu pakai gitu. Gak apa-apa, terserah mau bintang mau apa nggak apa. Pokoknya saya cinta Nabi Muhammad. Karena orang cinta itu nggak bisa dikritik ya. Walaupun orang lain bilang jelek, tetap dia bilang ganteng gitu kan. Nah, begitu juga kalau kita cinta kepada Nabi. Pokok sing hati-hati membaca sholawat, meskipun orang lain ngarang kita dan dia itu saja. Pokoknya yang penting kita senang kanjeng Nabi. Para bapak saya ini yang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ceritakan seluruh sifat dan perilaku 1 menit, mari kita menundukkan hati kita, hadirkan baginda Nabi dalam hati, baca salawat yang tadi kita baca, ya Nabi sallallahu alaihi. Sambil saya membaca, penjenengan hadirkan baginda Nabi.
Sallu ala Nabi Muhammad. Dengan kita selalu menghadirkan sosok baginda Nabi dalam diri kita, maka Allah akan tuntun setiap ucapan perilaku kita laksana perilaku sifat baginda Nabi. Karena Nabi ada di dalam hati. Tapi kalau Nabi nggak pernah di hati kita nggak pernah baca sholawat, bagaimana mau memadani sifat dan perilaku Nabi? Maka syarat utama kalau kita ingin meneladani sifat dan perilaku Nabi, hadirkan dulu roh jiwa Nabi Muhammad ke dalam hati kita. Cintai dulu Nabi Muhammad dalam hati kita. Perbanyak dulu salawat atas Nabi Muhammad. Maka Allah akan membimbing kita, menuntun kita memiliki sifat-sifat karakter yang baik seperti sifat dan perilaku baginda Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Di akhir cerita Ukasyah itu, Nabi kemudian membalas ciumannya yang Ukasyah begitu ingin memeluk Nabi. Para sahabat tadi yang begitu jengkel melihat Ukasyah terus iri. Ukasyah kok dia akal-akalanmu bisa memeluk, menyatukan tubuhnya dengan baginda Nabi, bahkan mencium tubuh. Kemudian Nabi bersabda, wahai sahabatku, saksikanlah orang tua ini, dialah yang akan menjadi temanku nanti di surga. Jadi Ukasyah atau Ukasyah dalam sebagian riwayat ada yang menggunakan fathah, ada yang dhamma. Tapi intinya adalah sahabat yang tadi kepingin memeluk tubuh Nabi dengan cara membalas, dan dibalas oleh Nabi akan menjadi temannya nanti di surga. Maka karena itu peluklah roh Nabi dalam hati kita. Setiap membaca salawat, hadirkan jiwanya, maka Nabi akan menemani kita nanti di surga. Mudah-mudahan keterangan yang sedikit ini membawa berkah dan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup doa, barangkali ada yang mau bertanya, sesi diskusi, saya kasih waktu. Monggo panitia. Pertanyaan yang sangat bagus dan pertanyaan yang mewakili seluruh jamaah. Itu silaturahimnya apa yang kudu nggawa teote, Pak Ustaz. Aku nanti mulai oleh silian duit, yo nggawa roti rek, suara kok. Iya, Pak. Tujuannya kepingin jadi duit itu tidak ngomong. Tergantung niat. Nek niatnya dengan kata Allah, niatnya kepingin meladani sifat Nabi, senajan kau pulau penjenengan silaturahim betul-betul orang mulai mesti digawat. Lo ya, kembalikan lagi niatnya. Niat pulau ini mau kepingin silaturahim. Nah, dan yang dikenal Allah terus pede hari, mulai mesti digawat. Pikir lagi yang tiga senang gitu, ambil kerasa gitu, mesti dipotong. Tapi niatnya itu hanya jadi duit, mesti repot. Loh,
Maka jangan sampai niat yang tulus dikotori dengan tadi niat yang buruk. Mintanya kepada Allah. Bahkan sebelum kita lahir, kita belum punya masalah. Bahkan dunia ini belum diciptakan, Allah sudah lengkapi semua catatan rezeki kita. Dia ada rezekinya, kebahagiaannya, kesedihannya, ujiannya, cobaannya, udah lengkap. Tidak mungkin berubah. Ya. Jadi nggak mungkin ketukar. Kalau ada koko, nggak oleh hasilnya. Mau catatan yang salah betul deh. Udah dari 5.000. Catatannya dengan asal silian itu seorang mesti walaupun nggak betul deh. Catatannya kalau sampai kapanpun nggak oleh silian kalau tahu orang nyawa. Mak gue mau Instagram dia orang dulu. Jadi catatan amal rezeki kesehatan sakit musibah ujian sehat kita itu sudah oleh Allah sempurna ditulis, nggak akan berubah sebelum kita lahir. Bahkan dunia ini belum diciptakan sudah ada. Gitu. Makanya niatnya harus karena Allah. Karena tonggo percuma nggak akan berubah catatannya. Gitu. Jadi silaturahim diluruskan niat. Maka kata Nabi, barang siapa yang meluruskan niatnya, Allah akan luruskan jalannya. Barang siapa yang senang memperbaiki niatnya, oleh Allah memperbaiki hidupnya. Memperbaiki niatnya itu oleh Allah akan diperbaiki. Barang siapa yang meluruskan niatnya, oleh Allah diluruskan jalan hidup. Yang memperbaiki niatnya, oleh Allah memperbaiki kehidupannya. Jadi kalau mau silaturahim, syaratnya tadi perbaiki niatnya. Otot itu nanti bonusnya, buah tangan itu nanti anugerahnya. Tapi niatnya karena rajin silaturahim, kok Nabi bersabda akan dipanjangkan umur. Padahal umur manusia udah dicatat sebelum dia lahir. Apa ya yang tadinya umurnya sekitar jadi 100 menurut Pak Ustaz karena lagi silaturahim gitu deh. Sekitar jadi 100 menurut Pak Ustaz karena lagi silaturahim gitu deh. Apakah seperti itu maksudnya? Dulu ada riwayat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, malaikat maut, malaikat Israfil, dia ingin mencabut nyawa seseorang di zaman Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim tahu kalau malaikat Israfil dan Nabi Ibrahim kaget tuh. Malaikat Israel dengan kok dari kelengket dan kulo pada nopo. Nah itu daya dengan wayai kafur itu sama itu. Oh mantan. Jadi orang yang lagi silaturahim ke rumah Nabi Ibrahim, malaikat Israel dah ada. Nabi Ibrahim nanya, lanjutnya kok dari kelengket dari kulo itu lain tuh. Ingin nyambut nyawa orang yang sedang jago mengenali dengan. Akhirnya satu ketika Nabi Ibrahim ketemu lagi sama tamunya ini, sama tamunya beberapa tamu. Terus Nabi Ibrahim pilih. Jadi kalau malaikat Israel tahu ingin kok agak unik wong iki. Terus Nabi Ibrahim nanya sama malaikat Israel. Israel, apa? Gak kelewatan kan? Maksudnya Roy, sampai saya ini aku nonton orang hari-hari gitu. Nah itu dalam kitab Ibnu Katsir, ya. Jadi tafsir Ibnu Katsir itu memang lebih banyak mentafsirkan Al-Quran dalam segi riwayat, hikayat cerita-cerita. Ada cerita-cerita Israiliyat. Ya. Ada yang berpendapat bahwa panjang umurnya itu
dipanjangkan usia. Sampai malaikat Jibril kesel nih, tentu nih mau hidup ini juga harus nomor. Tapi ada riwayat lain yang dimaksud panjang umurnya itu adalah berkah umur, panjang kebaikan. Walaupun usianya pendek, tapi namanya terus dikenal sampai akhir hayat. Pahlawan-pahlawan nasional, Korea, gitu, Mbah Buyut kita itu yang dulu pernah melakukan kebaikan, sambang sinambang silaturahim, terus dikenal, gitu. Tapi nggak pernah bentuk toko oman, gitu. Meninggal Bung gitu. Jadi sering silaturahim, dipanjangkan umurnya. Ada umur secara fisik, ada umur secara kualitas kebaikan. Jadi ada dua pendapat. Pendapat tadi menurut Tafsir Ibnu Katsir adalah cerita Israiliyat yang dipanjangkan umur usia. Jadi malaikat Jibril sampai kesel nonton singkat kakak lencer. Yang kedua, umur yang sesuai dengan kebaikan manfaat hidup. Walaupun umurnya pendek, tapi kebaikannya banyak, maka dia dikenal namanya sampai akhir hayat. Seperti ulama-ulama baginda Nabi, sudah meninggal, tapi sampai hari ini berdiri. Itulah hubungannya, korelasinya orang yang sering silaturahim mesti banyak dikenal. Makanya salah satu kata Nabi, kamu ingin bakti kepada orang tuamu yang sudah meninggal, rajin silaturahimlah kepada teman-teman orang tuamu yang dulu sering didatangi. Sampai sinten kulo juga nih mbok ijem, mbok umbile, ceritain dong kalian. Loh, setiap temannya orang tua kita yang meninggal menceritakan kebaikan orang tua kita, itu pahala malaikat mencatat. Dapat kiriman pahala. Jadi salah satu bakti kepada orang tua yang sudah meninggal, rajin silaturahim kepada teman-teman orang tua kita yang masih hidup. Pasti nanti di situ dia akan cerita kebaikan orang tua. Benar ya? Enggak mungkin merasa dikalian. Pasti. Nah itu. Pasti kita akan ceritain cerita orang tua kita yang berbuat. Walah, ibarat cuy-cuy dan kayak ini loh. Beneran aku ini kok aku tahu diri loh. Dapat sedikit loh. Jadi seorang yang diinfakkan, ya. Kalau memang ada, ya, susu ya, dari teman-teman orang tua itu, sampai rumah jangan kau cari musola, masjid, masjid taklim, ini sedekah jariahnya orang tua kita. Betul? Supaya apa? Supaya bertambah lipat ganda uangnya. Ya. Tidak hanya manfaat di dunia, tapi nanti panjang sampai di surga. Itu salah satu korelasi orang yang sering silaturahmi. Ternyata dia bisa menambah pahala ganjaran wong tuane. Ya, kira-kira seperti itu. Cukup ya? Ya, mudah-mudahan menjadi keterangan yang berkah dan manfaat. Mari kita tutup majlis kita ini dengan doa bersama-sama. Istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عافنا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اكرم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والإخوان الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا
الخير اللهم اهدنا لحسن خاتمة يا الله بنا يا الله بنا يا الله بحسن خاتمة يا الله يا الله بحسن خاتمة ربنا آتنا من لدنك وحينا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي محمد. Terima kasih banyak kepada Ustadz Al-Mahdi atas ilmunya. Semoga dari mauizah hasanah tersebut dapat bermanfaat dan menjadi keberkahan kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara telah kita lalui. Bapak Ibu, sebelum acara berakhir, perlu saya informasikan bahwa perolehan infak pada hari ini yaitu sebesar 370.000. Sekedar informasi bahwa pengajian berikutnya akan diadakan pada tanggal 9 Oktober yang akan diisi oleh Ustadz Misdi dari Kediri. Saya mewakili pengurus takmir Masjid Baitur Rahman dan panitia yang bertugas mengucapkan beribu terima kasih kepada donatur yang telah memberikan kontribusi baik berupa moral maupun materi. Semoga apa yang Bapak Ibu berikan dapat menjadi tambahan amal kebaikan di akhirat kelak, serta menambah keberkahan atas ilmu yang kita peroleh hari ini. Saya selaku pembawa acara pada hari ini, mewakili panitia yang bertugas, memohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing delok ra enek. Hah? Oke, Blas. Gak enek. Ya
Yeah.